Novel berjudul Laut Bercerita ditulis oleh Lila Saliha Chudori, diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia pada tahun 2017 dengan jumlah halaman 374 halaman. Laut Bercerita merupakan novel karya Lila Saliha Chudori. Ia juga seorang wartawan di majalah Tempo. Novel tersebut memiliki tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan dengan latar waktu tahun 1990-an dan 2000. Novel tersebut termasuk jenis novel fiksi sejarah, namun penulisan latar cerita berdasarkan pada fakta yang terjadi. Novel berjudul Laut Bercerita akan mengingatkan kepada para pembaca saat era reformasi pada 1998 yang penuh kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Laut Bercerita menceritakan perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Novel tersebut juga merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis, bahkan sampai saat ini belum ada yang mendapat petunjuknya. Dalam novel Laut Bercerita, terdapat tokoh bernama Biru Laut, seorang mahasiswa tingkat akhir yang bergerak menuntut sebuah keadilan pada masa Orde Baru dan bercita-cita menciptakan Indonesia yang lebih demokratis. Novel tersebut diawali dengan kisah kehidupan Biru Laut sebelum masuk ke dasar laut. Bagaimana kehidupannya ia sebelum ditangkap dan disiksa sampai akhirnya dibunuh dan dibuang ke laut. Novel tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni Laut dan Asmara. Laut menceritakan kisah sebelum ia diculik dan tenggelam ke laut. Asmara menceritakan tentang perjuangan mencari tahu keberadaan kakaknya. Bagian pertama, bercerita dari sudut pandang Laut. Laut merupakan mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Laut sangat menyukai buku sastra klasik, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Suatu hari, Laut bertemu Kinan yang memperkenalkan kepada Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah Laut bergabung dengan organisasi Winatra, ia sangat aktif berdiskusi tentang buku dengan teman-teman organisasinya, bahkan membuat beberapa rencana untuk menentang doktrin pemerintah di negara Indonesia yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Pada suatu hari, Laut dan para teman organisasinya melakukan aksi membela rakyat yang terampas haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Blangun. Namun sebelum aksi dilakukan, mereka melakukan diskusi yang dikenal sebagai diskusi Gwangju. Disinilah Laut mengetahui arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi yang seharusnya berlangsung lancar menjadi terhambat karena adanya intel yang tiba-tiba mendatangi markas mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan rencana tersebut. Singkat cerita, aksi tanam jagung Blangun berhasil dilaksanakan. Laut dan para anggota berpisah. Laut yang pada saat itu bersama Alex dan Bram menunggu di ruang tunggu bis. Tiba-tiba dibawa oleh orang tidak dikenal ke tempat semacam markas tentara. Di situ mereka disekap dan diinterogasi, bahkan diperlakukan tidak manusiawi, seperti diinjak, dipukul, dan disentuh selama 2 hari 1 malam. Singkat cerita, Laut diringkus kembali oleh sekelompok orang tidak dikenal pada 13 Maret 1998. Para anggota organisasi menjadi buronan sebab organisasi tersebut dinyatakan berbahaya. Beberapa rekan organisasi menghilang satu persatu hingga disusul oleh Laut yang menghilang. Bagian 2, bercerita dari sudut pandang Asrama, yakni adik Laut. Berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun setelah Laut dan 13 temannya menghilang. Keluarga Laut berharap Laut kelak akan pulang ke rumah dan bisa melakukan makan bersama yang sudah menjadi tradisi keluarga setiap hari Minggu. Namun, hasilnya selalu nihil. Asrama dan teman-temannya akhirnya mendirikan lembaga khusus untuk penanganan orang yang dihilangkan secara paksa seperti kakaknya.
Asrama juga bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga para teman laut yang belum ditemukan. Hingga akhirnya, Asrama mendapatkan informasi terkait ditemukannya tulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur dan lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Asrama tidak menaruh harap bahwa tulang tersebut milik kakaknya. Ia yakin laut akan kembali. Novel Laut Bercerita ditulis berdasarkan riset yang mendalam dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikan novel tersebut, yakni 5 tahun. Setiap tokoh diceritakan dengan sangat baik dan harmonis yang membuat cerita terasa begitu nyata. Visualisasi emosi yang digambarkan dalam novel tersebut seperti sedih, marah, haru, dan berbagai macam emosi tersampaikan dengan baik hingga dapat membuat pembaca ikut terhanyut dalam emosi tersebut. Penggunaan bahasa dan pemilihan diksi yang sederhana membuat pembaca mudah memahami dan dapat masuk ke dalam cerita seolah-olah menyaksikan setiap kejadian di depan mata. Novel tersebut juga memiliki sifat edukatif terkait pengetahuan sejarah. Dibuktikan bahwa di dalam cerita memuat kisah sejarah rezim Orde Baru, sejarah pergerakan dalam menegakkan keadilan, dan asas demokrasi. Novel Laut Bercerita dapat dikategorikan novel jenis fiksi sejarah yang luar biasa. Namun, tentu terdapat beberapa kekurangan dalam novel tersebut, seperti sampul novel yang membuat pembaca kurang tertarik jika hanya melihat dari sampulnya, karena dianggap buku yang bercerita tentang dunia laut. Selanjutnya, alur yang digunakan dalam novel yakni alur maju mundur. Apabila pembaca tidak terbiasa akan alur tersebut, akan cenderung kesulitan atau bingung karena dibutuhkan sikap fokus yang dalam supaya dapat mengikuti alur cerita dengan baik. Selain itu, kisah dari sudut pandang asmara berjalan lambat dan dapat diprediksi. Meskipun kisah yang diceritakan dalam novel tersebut terlihat fiksi, tetapi latar ceritanya berdasarkan kisah nyata yang terjadi di rezim Orde Baru 1998. Banyak pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran yang akan diperoleh ketika membaca novel tersebut. Novel Laut Bercerita sangat cocok untuk orang yang suka membaca novel dengan setting cerita bersejarah, namun dikemas secara fiksi. Secara keseluruhan, novel Laut Bercerita sangat layak untuk dibaca dan dinikmati oleh siapapun, terutama orang yang hidup pada masa setelah Orde Baru. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.